Ada banyak orang yang dia itu tiba-tiba menjadi orang pintar bukan karena dia cerdas, bukan karena ilmunya banyak, tapi karena doa orang-orang soleh. Sehingga Allah kasih dia kecerdasan, Allah kasih dia ilmu, hafalan, melekat semuanya di dalam benak dan hatinya. Itu bisa banget dengan doa. Makanya dulu Umar bin Khattab pas mau ketemu dengan Nabi sambil bawa anaknya Abdullah bin Umar. Umar bilang kepada Abdullah, Abdullah, nanti kalau kamu ketemu dengan Rasulullah, jangan lupa minta doa ya. Ya ayah, kata Abdullah. Nah pas ketemu dengan Rasulullah, Abdullah langsung, ya Rasulullah beri saya doa. Doakan saya, doakan saya. Selalu minta doa. Sehingga akhirnya Allah berikan kecerdasan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab jauh di atas bapaknya. Salah satu adegan kecerdasan Abdullah tuh pas Nabi lagi ngajar, mereka pada hadir para sahabat. Terus Nabi ngetes gitu, ngasih mereka satu pertanyaan dalam bentuk perumpamaan. Pas ngetes kayak gini, sahabat-sahabat yang senior gak ada yang bisa jawab. Abdullah bisa, tapi dia gak mau jawab, diam. Pas pulang Umar nanya, Abdullah, tadi kamu tahu gak jawabannya? Tahu, kenapa gak mau jawab? Aku tidak ingin mempermalukan orang-orang yang udah senior. Ini anak-anak SD loh, udah punya etika kayak gitu. Kenapa? Karena doa dari Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi yang kalau ngafal Quran itu sekali dengar langsung hafal. Dan gak pernah lupa. Gak ada dalam cerita Abdullah ibnu Abbas tuh, saya lupa ayatnya di mana itu gak ada. Saya lupa hadisnya, riwayat siapa itu gak ada. Dia selalu ingat. Dan banyak banget ayat yang sahabat gak ngerti, dia ngerti. Sehingga ketika turun ayat, kalau nggak salah di surat Al-Kahfi, tidak ada yang tahu makna dari ayat ini illa qalil, kecuali orang yang sedikit. Maka Nabi mengatakan salah satu di antara orang yang sedikit itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Hanya sedikit orang yang mengerti ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran sampai ke takwil. Takwil itu apa di balik ayat, itu cuma sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas itu ya, di kalangan sahabat itu mirip kayak Nabi Khidir di antara Nabi Musa. Dia tahu namanya hikmah. Yang orang gak tahu dia tahu. Ini Abdullah ibnu Abbas. Seperti Nabi Khidir di antara Nabi Musa dan Nabi Yusha. Kenapa? Karena doa Rasulullah SAW. Ketika dia lagi boncengan sama Nabi, Nabi ngedoain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah fahamkan dia halal dan haram dan ajarkan dia Al-Quran. Jadilah sejak saat itu Abdullah bin Abbas mengatakan, hati saya menjadi sejuk dan tidak pernah lagi lupa dengan apa yang pernah saya dengar. Gak pernah lupa. Doa. Siapa lagi yang didoain dan punya keajaiban dalam hidupnya? Hasan al-Basri. Doanya Umar bin Khattab. Umar ketika bertemu dengan Hasan al-Basri kecil, diusap kepalanya terus didoain, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah jadikan anak ini ngerti agama dan dicintai oleh setiap orang. Sehingga Hasan al-Basri itu terkenal sebagai ulama, gak ada hatersnya. Kan soleh-soleh orang tetap kadang-kadang ada hatersnya ya, yang gak suka, yang apa. Tapi Hasan al-Basri gak ada hatersnya. Sampai orang yang memusuhi beliau juga cinta sama beliau. Gak senang dengan fatwa beliau, tapi ketemu orangnya itu jatuh hati kepada beliau. Ini Hasan al-Basri. Dan ini saya biasakan doain anak saya, kalau saya lagi ngusap kepala anak saya doakan, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Saya coba hafal beberapa doa yang ajaib di zaman sahabat, terus dipraktekkan ke anak. Kenapa? Doa seorang ayah tidak ditolak. Itu modal kita teman-teman. Doa ayah itu, doa ul walid la yurad. Doa seorang ayah itu gak akan ditolak oleh Allah. Dan itu modal hidup kita tuh. Kalau kita masih punya ayah, jangan sia-siakan. Kalau ibu, pintu surga. Jadi bisa dibilang pintu surganya adalah ibu dan kuncinya adalah ayah.